I got so much motherfucking design on right now. Burn it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Fadila Putri dengan akhiran NIM 101 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya sebagai moderator presentasi dari kelompok 9, yaitu meningkatkan keterbukaan dan kesetaraan antar mahasiswa dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Sebelum memulai presentasi, silakan anggota kelompok untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Siti Rohma dengan akhiran NIM 255, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Lulus Renata Filianti dengan akhiran NIM 1066 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, saya Nafidatul Hikmah dengan akhiran NIM 1062 dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Faiksan Huda dengan akhiran NIM 1442 dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gais, akhiran NIM 106 dari FKIP. Perkenalkan, nama saya Aryan Garadima, akhiran NIM 112 dari FKIP. Perkenalkan, nama saya Ahmad Amirun Nafasihab, akhiran NIM 133 dari FKIP. Perkenalkan, nama saya Emromi Firmansyah dengan NIM akhir 132 dari FKIP. Baik, selanjutnya adalah pemaparan materi dari kelompok. Untuk waktunya, saya persilahkan. Baik, meningkatkan keterbukaan dan kesetaraan antar mahasiswa. Keterbukaan dan kesetaraan antar beragama. Keterbukaan beragama dan kesetaraan agama adalah dua konsep yang saling terkait dalam konteks kebebasan beragama asasi manusia yang menekankan pentingnya menghormati dan melindungi hak setiap individu untuk memilih, menjalankan dan berbagi keyakinan agama mereka tanpa diskriminasi atau paksaan. Keterbukaan beragama juga mencakup pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman agama dan dalam masyarakat, serta toleransi terhadap perbedaan keyakinan. Keterbukaan dan kesetaraan antar agama di lingkungan perkuliahan sangat penting karena dapat memberikan manfaat jangka panjang. Pertama, meningkatkan pemahaman tentang keberagaman agama dan budaya akan membantu mahasiswa untuk menjadi lebih toleran dan memahami perbedaan dalam masyarakat global yang semakin terhubung. Kedua, melalui pembelajaran yang terbuka dan inklusif, mahasiswa dapat membangun keterampilan antar budaya dan meningkatkan perspektif mereka dalam berbagai bidang. Yang selanjutnya, keterbukaan beragama. Sikap terbuka realitas perbedaan khususnya dalam iman dan kepercayaan dapat dikaitkan dengan sikap toleransi. Seorang ahli bernama Bustanul Arifin mengatakan bahwa toleransi merupakan sikap atau sifat seseorang untuk membiarkan kebebasan kepada orang lain untuk memeluk keyakinan serta memberikan pembenaran atas perbedaan tersebut sebagai pengakuan atas hak asasi manusia. Pelaksanaan sikap toleransi ini didasari sikap pengakuan atas hak asasi manusia, kelapangan dada terhadap orang lain dengan tetap memperhatikan prinsip pribadi tanpa mengorbankannya. Dalam Islam, sikap terbuka pada perbedaan dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syuba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi attaqum innallaha alimun khabir. Firman Allah tersebut secara jelas menegaskan bahwa adanya perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Juga adanya keanekaragaman pluralitas suku dan bangsa termasuk agama, ras, budaya, bahasa, dan lain-lain. Yang merupakan
konsekuensi dari adanya perbedaan suku maupun perbedaan bangsa. Akil Irham menafsirkan bahwa realitas pluralitas ini adalah ketentuan Allah ketika Dia menciptakan manusia. Perbedaan yang ada ini bukan dimaksudkan untuk menciptakan suatu diskriminasi, melainkan untuk saling melengkapi dan memperkaya satu sama lain. Setiap kelompok memiliki martabat maupun derajat. Tasamuh, yaitu toleransi, adalah sikap saling menghormati, menghargai dan terbuka atas setiap perbedaan dan kesepakatan menerima terhadap perbedaan tersebut, baik perbedaan agama, suku, ras, golongan, dan lain-lain. Dalam ajaran Islam pun, toleransi merupakan perbuatan akhlak puji, yaitu akhlak al-karimah. Di dalam Islam pun, bahkan dalam Al-Quran sangat ditekankan ajaran pembentukan kepribadian akhlak, termasuk sikap toleran dan terbuka, karena secara tegas keberagaman atau perbedaan itu sesuatu yang diberikan sunatullah. Oleh karena itu, secara fitrah, manusia harus menerima keragaman tersebut sebagai sebuah realitas. Selanjutnya ada kesetaraan agama. Kesetaraan agama berarti bahwa setiap individu terlepas dari agama atau kepercayaan mereka, jadi memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, mendapatkan perlindungan hukum yang adil, dan tidak mengalami diskriminasi berdasarkan agama mereka. Jadi prinsip kesetaraan agama menegaskan bahwa tidak ada agama yang diutamakan atau diakui secara resmi oleh negara, dan tidak ada individu kelompok yang dikecualikan dari hak-hak dasar berdasarkan agama mereka. Prinsip kesetaraan agama menegaskan bahwa tidak ada agama yang diutamakan atau diakui secara resmi oleh negara, dan tidak ada individu atau kelompok yang dikecualikan dari hak-hak dasar berdasarkan agama mereka. Keterbukaan beragama dan kesetaraan agama merupakan prinsip-prinsip yang fundamental dalam hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi. Mereka mendorong pengakuan terhadap pluralitas agama dan masyarakat, menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan setiap individu, serta menciptakan lingkungan yang inklusif dan toleran bagi semua agama. Di dalam keterbukaan dan kesetaraan agama ada beberapa hambatan-hambatan, yaitu di dalam lingkungan perkuliahan adalah tempat yang ideal untuk mendorong keterbukaan dan kesetaraan antar agama, karena mahasiswa dan staf yang berasal dari berbagai latar belakang agama berkumpul di sana untuk belajar dan bekerja bersama. Namun masih terdapat berbagai masalah yang menghambat terwujudnya keterbukaan dan kesetaraan antar agama di lingkungan perkuliahan. Salah satu hambatan dalam terlaksananya kesetaraan antar agama dapat disebabkan oleh ketidaktahuan, kurangnya pemahaman, dan prasangka buruk terhadap agama lain. Hal ini biasanya terjadi pada masyarakat yang masih konservatif dan tertutup. Beberapa mahasiswa yang mungkin hanya memahami tentang agama mereka sendiri dan kurangnya pemahaman terhadap agama yang dimiliki oleh teman sekampus mereka. Salah satu masalah utama adalah stereotip dan prasangka yang berkembang antar agama. Terkadang anggota dari suatu agama tertentu cenderung memiliki pandangan yang sempit terhadap agama lain, dan ini dapat menghalangi tercapainya hubungan yang harmonis di lingkungan perkuliahan. Masalah lain adalah kurangnya ruang dialog terbuka dan aman untuk berbicara tentang perbedaan agama. Hal ini dapat mengakibatkan terciptanya kesalahpahaman dan konflik antar agama. Perbedaan budaya dan cara pandang juga dapat menjadi hambatan bagi terciptanya kesejahteraan agama. Berikutnya adalah upaya meningkatkan keterbukaan dan kesetaraan antar agama. Keterbukaan dan kesetaraan antar agama di lingkungan perkuliahan sangat penting karena dapat memberikan manfaat jangka panjang. Oleh karena itu diperlukan upaya yang serius untuk
persaudaraan antaragama di lingkungan perkuliahan. Upaya-upaya ini meliputi pembentukan forum atau kelompok yang mengadakan diskusi terbuka dan interaksi dan kolaborasi antaragama serta integrasi pemahaman tentang pluralisme dan kolaborasi masa depan dengan menghargai keberagaman dan mampu bekerja sama dengan orang-orang dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Selanjutnya, institusi pendidikan dapat membuka kesempatan untuk para mahasiswa untuk belajar dan berinteraksi dengan mahasiswa dari agama yang berbeda dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman antar mahasiswa dengan berbagai latar belakang agama dan membantu membuka pikiran mereka terhadap toleransi dan kemakmuran. Meningkatkan dialog antar agama juga perlu dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa tujuan kesetaraan antar agama terlaksana dengan baik. Kegiatan seperti dialog agama, forum diskusi, dan kegiatan sosial yang membawa mahasiswa dari latar belakang agama yang berbeda untuk bekerja sama dan membantu membangun jembatan dan mengatasi perbedaan. Penting juga untuk membuka pintu dialog antar pemimpin mahasiswa dan dosen dengan cara mahasiswa Hal ini dapat meningkatkan pemahaman antar mahasiswa dengan staf, pengajar, dan membunuhkan rasa kepercayaan antar kelompok yang berbeda. Baik, itulah sesi pemaparan materi dari kelompok. Saya mewakili anggota kelompok yang lainnya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make it clap. I got 3 old thoughts, new block.